Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwadi di perjalanan serbuk Senin berbuku ya. Untuk edisi Senin 23 Juni 2025. Nah, gimana kabarnya? Masih sehat? Masih bahagia? Ya, semoga aja tetap bahagia, tetap sehat, dan pastinya Anda selalu berada di lingkungan atau ada di sekitar orang-orang yang mencintai Anda, ya kan? Nah, itu penting banget tuh berada di antara mereka. Ya, baik. Malam hari ini ya, di Serbuk Senin Berbuku masih akan saya bacakan buku yang sama dari yang kemarin. Ya, melanjutkan bacaan kita terhadap buku The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Ini buku yang oleh New York Times diberi label sebagai best selling author, penulis dengan buku terlaris penjualannya. Wah, keren. Nah, tapi gini, sebelum saya bacain ya, saya ingetin lagi, Anda boleh bergabung kok ya di 0855420912 untuk ya ngasih tanggapan atas apa yang kita bahas pada malam hari ini ya, atas apa yang saya bacakan untuk Anda. Ya, minggu yang lalu kita sudah masuk ke bab kedua ya, kalau tidak salah. Sebentar, benar nggak sih? Kayaknya ya bab ketiga ternyata. Dan kita masuk ke bagian banyak kemungkinan satu realitas. Nah, saya tidak akan mereview yang kemarin dulu ya, karena masih banyak nih halaman yang harus saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi yang jelas ini, kalau kita sedikit mengulik ya tentang bukunya Greg Braden The Divine Matrix ini, kita akan mendapatkan insight baru ya, semacam gagasan baru mengenai dunia ilmu pengetahuan sains di masa sekarang. Nah, baik, saya akan lanjutkan aja deh bacaannya ke bagian berikutnya. Banyak kemungkinan satu realitas. Nah, atau satu realitas. Oke. Mengapa cara kita memikirkan dan merasakan dunia bisa berpengaruh dengan cara apapun terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita? Bagaimana langkah membuat mimpi masa depan menjadi fakta masa kini, sanggup mengubah serangkaian peristiwa yang tengah berlangsung? Jika kelihatannya dunia kita tengah mengarah pada perang, misalnya, apakah konflik tersebut benar-benar akan terjadi? Ketika tampaknya pernikahan kita akan hancur, atau ketika kita ditakdirkan untuk hidup dengan kondisi kesehatan yang lemah, apakah hasil akhir dari pengalaman itu harus terjadi seperti yang diprediksikan? Atau adakah faktor lain? Sesuatu yang seringkali diabaikan yang sesungguhnya memainkan peran signifikan terkait bagaimana kita mengalami hal-hal yang tengah berlangsung. Apakah kehidupan mengikuti prediksi kita atau memenuhi harapan kita? Kunci untuk memulai hidup dari tempat imajinasi kita telah terwujud dalam kenyataan. Dan mimpi serta doa kita telah terkabul adalah dengan memahami bagaimana kemungkinan-kemungkinan eksis. Dan untuk melakukannya, kita harus kembali sejenak pada penemuan sentral yang dimulai fisika kuantum tentang dunia kita. Fisika kuantum telah berhasil menjabarkan perilaku hal-hal yang lebih kecil dari atom, bahkan sangat berhasil. Seperangkat aturan telah disusun untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di dunia yang sangat kecil dan tak terlihat ini. Meskipun sedikit dan sederhana, aturan-aturan tersebut terasa ganjil karena menggambarkan hal yang dilakukan partikel-partikel pada level subatomik,
Misalnya aturan-aturan itu menyatakan hukum-hukum fisika tidaklah universal karena dalam skala-skala kecil apa-apa yang ada di sana berperilaku berbeda dari apa-apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian, energi bisa mengekspresikan dirinya baik sebagai gelombang maupun partikel dan terkadang sebagai keduanya. Dan yang terakhir, kesadaran pengamat menentukan bagaimana energi berperilaku. Ya, sebagus apapun aturan-aturan itu, penting untuk diingat bahwa persamaan-persamaan fisika kuantum tidak mendeskripsikan eksistensi sebenarnya dari partikel. Dengan kata lain, aturan-aturan itu tidak bisa memberitahu kita di mana partikel-partikel berada dan bagaimana mereka bertindak. Aturan-aturan itu hanya mendeskripsikan potensi bagi eksistensi partikel-partikel, yaitu di mana mereka mungkin berada, bagaimana mereka mungkin bertindak, dan seperti apa mungkin sifat mereka. Dan seluruh karakteristik ini berkembang dan berubah seiring waktu. Hal ini signifikan karena kita tercipta dari partikel-partikel yang sama dengan yang dideskripsikan aturan-aturan itu. Jika kita bisa mendapatkan pemahaman tentang cara kerja mereka, barangkali kita bisa menyadari kemungkinan-kemungkinan lebih besar tentang bagaimana kita bekerja. Di sini terletak kunci untuk memahami apa yang sebenarnya disampaikan fisika kuantum tentang kekuatan kita di alam semesta. Dunia kita, kehidupan kita, dan tubuh kita eksis sebagaimana adanya karena dipilih, diimajinasikan dari dunia kemungkinan-kemungkinan kuantum, atau istilah lainnya, quantum possibilities. Nah, jika kita menginginkan atau mengubah sesuatu, kita mesti memilih dan mengambilnya dari sub kemungkinan-kemungkinan. Di dunia kita, tampaknya hanya satu dari banyak potensi kuantum yang bisa menjadi realitas kita. Pada penglihatan pelatih karate saya, misalnya, ia memilih untuk memakukan dirinya di atas matras pada tempat dan saat itu, dan alhasil tidak ada yang bisa menggerakkannya. Sementara kemungkinan mana yang akan menjadi kenyataan tampaknya ditentukan oleh kesadaran dan tindakan observasi. Dengan kata lain, objek perhatian kita menjadi realitas dunia kita. Inilah area di mana Einstein sendiri mengalami masalah dengan teori kuantum. Ia nyatakan, saya pikir sebuah partikel pasti memiliki realitas yang terpisah dari penilaian. Dalam konteks ini, istilah penilaian sepadan dengan pengamat diri kita. Dan kita memasuki kunci ketujuh dari buku ini. Fokus dari kesadaran kita menjadi realitas dunia kita. Nah, oh iya, saya masih saya ingat ya beberapa kemarin minggu lalu ya, Greg Braden mencoba memberikan penjelasan mengenai bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan energi gitu kan, melalui ini imajinasi ya. Nah, salah satu yang dicontohkan adalah guru karatenya. Wah, luar biasa tuh. Itu bukan soal kesaktian, tetapi bagaimana kemudian kita bisa mengubah atau bisa memainkan energi itu melalui pikiran, melalui imajinasi. Nah, melalui kehendak. Itu keren. Ya. Oke. Saya lanjut. Jelas peran kita di alam semesta sangat penting terkait pertanyaan mengapa dunia kuantum bekerja dengan cara sebagaimana yang terdeteksi. Inilah sebabnya kita pertama-tama perlu memahami observasi-observasi saintifik sehingga kita bisa mengetahui cara untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Misteri tentang mengapa kita butuh dua perangkat aturan untuk mengurai dunia kita bisa ditelusuri melalui eksperimen yang pertama kali dilakukan pada tahun 1909 oleh Geoffrey Ingram
Taylor, seorang fisikawan Britania. Nah, meskipun hampir setengah abad tuanya, eksperimen ini telah direka ulang berkali-kali. Dan setiap kali eksperimen dilakukan, hasilnya selalu identik. Eksperimen ini yang disebut eksperimen celah ganda atau double slit, melibatkan proyeksi partikel-partikel kuantum melewati penghalang yang memiliki dua celah kecil di permukaannya dan melihat perubahan mereka setelah muncul melintasi celah itu. Pikiran umum mengisyaratkan ketika awalnya bergerak dari satu sisi sebagai partikel, benda-benda dalam eksperimen pun akan berpindah dalam bentuk partikel dan berakhir sebagai partikel pula. Tetapi dalam eksperimen, sesuatu yang sangat tidak lazim terjadi pada titik tertentu di antara dua tempat partikel-partikel itu bermula dan berakhir. Para ilmuwan melihat ketika sebuah elektron misalnya melewati penghalang dengan satu celah saja, ia akan berperilaku sesuai perkiraan, memulai dan mengakhiri perjalanan sebagai partikel. Dengan demikian, tidak ada kejutan di sini. Sebaliknya, ketika digunakan dua celah, elektron yang sama melakukan sesuatu yang tampak mustahil. Meskipun memulai perjalanannya sebagai partikel, peristiwa yang misterius terjadi di tengah perjalanan. Elektron itu melewati kedua celah pada waktu yang sama, sebagaimana yang hanya bisa dilakukan oleh gelombang energi, membentuk sejenis pola di bidang target yang hanya bisa dilakukan oleh gelombang energi. Ini adalah salah satu contoh dari jenis perilaku yang disebut para ilmuwan sebagai keanehan kuantum. Satu-satunya penjelasan di sini adalah entah bagaimana caranya, celah kedua telah mendorong elektron itu untuk berpindah seakan-akan dirinya adalah gelombang, tetapi kemudian tiba di tempat tujuan sesuai kondisi awal sebagai partikel. Saat peristiwanya berlangsung, elektron itu agaknya sudah memahami bahwa celah kedua sudah eksis dan tersedia. Dan dari sinilah kita bisa memahami peran kesadaran. Karena diasumsikan bahwa elektron itu tidak bisa menyadari apapun. Maka satu-satunya sumber lain dari kesadaran di sini adalah orang yang menyaksikan eksperimen tersebut. Nah, kesimpulannya, agaknya pengetahuan bahwa elektron itu memiliki dua jalur untuk berpindah berada dalam pikiran sang pengamat. Dan kesadaran sang pengamatlah yang menentukan bagaimana elektron itu berpindah. Inti eksperimen ini adalah terkadang elektron-elektron berperilaku sesuai dugaan. Dengan begitu, dalam kondisi ini berlaku aturan dunia sehari-hari kita di mana benda-benda berbeda dan terpisah. Namun di lain waktu elektron-elektron itu mengejutkan kita dan berperilaku seperti gelombang. Saat hal ini terjadi, dibutuhkan aturan kuantum untuk menjelaskan perilakunya. Inilah momen ketika kita memiliki kesempatan untuk melihat dunia dan diri kita melalui sudut pandang baru. Karena hal ini memungkinkan kita menjadi bagian dari segala sesuatu dan kesadaran memainkan peran kunci di alam semesta. Secara historis, para ilmuwan kerap merujuk salah satu dari dua teori utama untuk menjelaskan hasil eksperimen celah ganda. Masing-masing punya kekuatan tersendiri dan memiliki aspek yang membuatnya lebih masuk akal dibanding penjelasan lain. Nah, sewaktu tulisan ini disusun, keduanya masih berupa teori dan kemungkinan ketiga telah diajukan belakangan. Nah, mari kita mengulas singkat ketiga interpretasi itu di bagian berikutnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Masih di Serbuk, Senin berbuka.